Mari kita bersama-sama membuka dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-7. Injil Matius 5 ayat yang ke-7. Tema renungan dalam persekutuan doa hari ini adalah murah hati memperoleh kemurahan, ya. Baik, apabila sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami berkumpul dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Kami akan menaikkan pokok-pokok doa yang menjadi beban doa kami untuk saudara-saudara seiman, dan kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan. Sehingga ketika pulang dari sini, kami mendapatkan sejahtera, kami menemukan Kristus, dan kami beroleh kemurahan. Tolonglah kami yang lemah dan penuh dengan kesederhanaan ini. Tuhan perkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita hari ini melihat bagaimana salah satu kalimat dalam khotbah di bukit, ya. Jadi khotbah di bukit ini sangat menarik. Bagaimana orang-orang ini mendengarkan khotbah Yesus yang mengucapkan satu kalimat yang cukup unik, ya. Bagaimana dikatakan makarios atau diberkatilah orang yang murah hatinya. Terjemahan LAI dikatakan murah hati, tetapi dalam terjemahan King James Version kita menemukan kata murah hati nggak ada, ya. Tapi di situ disebutkan merciful. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy, ya. Karena mereka akan mendapatkan, terjemahan Indonesia mungkin adalah belas kasihan, ya. Jadi saya juga dibantu oleh Asuk Fatsen akan membacakan dalam Matai Fuyin, ya. So, ya, untuk Matius 5 ayat 7 dalam bahasa Mandarin, terjemahan Mandarinnya, Su, boleh silakan. Ya, jadi menggunakan istilah lian mian, ya. Lian mian, ya. Oke, semoga salah, nggak salah fonemnya atau ya nadanya, ya, karena di situ diartikan adalah belas kasih. Jadi dalam bahasa Mandarin pun diterjemahkan belas kasih. Jadi istilah murah hati di sini, saya senang sekali dengan kata murah, gitu, ya. Pasti ibu-ibu juga senang dengan kata-kata murah, ya. Saya apalagi tadi saya singgung di komisi wanita ini soal murah ini, bisa gerak enggak, ya? Oke. Nah, ini dia. Kalau temu yang merah-merah ini tulisan sale, tentu kita akan merasa senang kalau ada di toko swalayan ada tulisan sale ini. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada diskon, ya. Nanti kalau misalnya ada suami terpisah dari istrinya, gampang nyarinya. Tinggal cari yang rame banyak sale-nya. Nah, pasti di situ istrinya berada, gitu, ya. Jadi nggak mungkin kesesat. Nah, karena kata murah di sini pasti ada identik dengan diskon ataupun barang-barang yang dijual dengan harga murah. Ya, tentu bagi pedagang sih senang-senang aja kalau misalnya menjual barang tapi yang pembelinya itu rame, ya. Tentu saja setiap toko akan senang kalau pembelinya itu rame, barangnya keluar semua dari stok gudang dan mereka bisa kulaan lagi, ambil barang yang baru lagi. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang mungkin cuci gudang dan sebagainya. Tetapi topik pembicaraan kita di sini bukan sale, ya, bukan soal harga murah. Saya pun menyaksikan bagaimana pakai baju seneng yang harganya mungkin ya nggak mahal, biasa-biasa aja, yang murah. Kalau beli di online kan mengalami satu kendala, yaitu mungkin ukurannya yang tidak pas atau tidak sesuai pesanan dan sebagainya. Tapi kalau datang ke toko langsung, kita akan menemukan, rasakan bahannya sendiri. Kalau ke toko langsung yang dilihat apanya dulu sih, bahannya dulu atau tag harganya dulu nih kira-kira?
Yang dilihat tag harganya dulu atau bahannya dulu yang dipegang kira-kira? Harganya dulu dilihat ya. Kalau lihat harganya dulu, waduh, ini Pak, sampai sales yang ngomong, ini bagus, bajunya cocok buat Bapak. Oh iya, tapi harganya nggak bagus ya, nggak jadi beli gitu ya. Dan pada akhirnya kita pun berpikir 2 kali untuk membeli sebuah barang dengan harga yang murah. Tetapi sungguh pun demikian, Alkitab tidak ngomongin soal harga yang murah berdasarkan kata murah hati. Hari ini kita akan membahas tentang istilah merciful. Boleh digeser? Ke situ ya. Baik. Nggak bisa juga. Oke, baik. Thank you. Oke, jadi merciful dalam bahasa aslinya menggunakan istilah elemones. Artinya penuh belas kasihan, penyayang, ya, penuh kasih kepada yang tidak beruntung. Dan di sini dikatakan bahwa sumber dari murah hati itu tidak mungkin dari orang-orang yang mendengar khotbah Yesus pada saat itu. Dan Yesus menawarkan dirinya adalah pribadi yang murah hati. Jadi dia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Jadi percayalah kalau kita mengupayakan diri kita untuk mencoba, saya ini pengen tampil sebagai pribadi yang punya belas kasihan ya. Atau gampang empati sama orang, gampang melihat kelemahan orang, lalu kita mau menolong dan sebagainya. Tentu saja itu bukan berdasarkan perasaan kita sebagai orang berdosa. Karena orang berdosa itu sifatnya tamak, serakah, mau menang sendiri, dan tidak pernah mengupayakan sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus yang kita temukan karakternya salah satunya adalah berbuat kebaikan ataupun kemurahan ya, ataupun belas kasihan. Jadi kita melihat bagaimana istilah merciful atau elemones ini adalah istilah yang menolong kita untuk memahami bahwa siapa sih yang sanggup memberikan kemampuan untuk berbelas kasihan, terutama kepada mereka yang kurang beruntung atau tidak beruntung. Istilah ini juga ternyata dipakai di dalam kitab Ibrani ya, dalam konteks bahwa Tuhan Yesus yang berperan sebagai imam besar agung justru menampilkan karakter belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa dengan memberikan dirinya sebagai perantara sekaligus korban yang sekali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus sebagai imam besar agung melakukan 2 fungsi, yaitu sebagai perantara atau imam, yang kedua sebagai korban yang sekali untuk selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk menjembatani kita orang berdosa mengalami belas kasihan Tuhan. Jadi ingat jemaat Tuhan, tanpa Kristus permohonan kita nggak akan didengar. Jadi kalau kita minta, Tuhan beri aku hati yang berbelas kasih, atau minta sabar aja, Tuhan berikan aku hati yang sabar, tanpa kita meminta lewat Kristus sebagai sumber dari segala kasih karunia dan kebaikan itu, maka doa kita mungkin nggak dijawab oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena seperti dikatakan kitab Ibrani, segala sesuatu lewat perantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada ayat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi di sini ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa doa kita, permohonan kita ingin menjadi orang yang lebih baik, ataupun ingin berdoa untuk kehidupan yang lebih baik, nggak akan pernah terwujud, nggak akan pernah terjawab tanpa melalui perantara yang namanya pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi istilah elemones ini ternyata dicatat dalam 2 kitab ini, yaitu Matius 5 ayat 7 dan yang kedua dalam Ibrani 2 ayat 17. Dan puji Tuhan, dua-duanya memberikan terjemahan yang sangat baik, yaitu belas kasihan. Jadi sebetulnya tema khotbah renungan hari ini adalah belas kasihan supaya kita memperoleh belas kasihan. Berbelas kasih supaya kita memperoleh belas kasihan. Begitu ya terjemahannya ya. Jadi bukan murah hati seperti yang ditampilkan dalam cetakan ataupun terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi
Yang dimaksud dengan murah hati dalam konteks khotbah di bukit bukan harga ataupun diskon yang murah. Ya, sekali lagi. Terus juga bukan juga sifatnya murah hati yang dimaksud adalah suka memberi. Karena istilah yang dipakai bukan generous, tetapi merciful. Ya, merciful artinya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu penuh belas kasih kepada yang lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya nggak panjang-panjang untuk menjelaskan istilah murah hati dalam terjemahan merciful. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan belas kasih. Jadi hari ini kita menemukan satu pribadi Allah, ya, yang menampilkan Allah yang berbelas kasih, yang memampukan kita untuk berbelas kasih dan memampukan kita membagikan belas kasih itu kepada orang lain. Ada seorang bertanya, jemaat, Pak, kalau gitu ada orang yang belum kenal Tuhan Yesus, dia melakukan belas kasih. Apakah belas kasihannya itu diperhitungkan oleh Tuhan? Jemaat mau jawab apa? Sebagai orang Kristen, jemaat mau jawab apa? Saya membaca satu kitab yang cukup sedih ya kalau membacanya gitu. Kenapa ya? Karena ngomong gini, segala perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Kenapa? Kita yang berdosa ini, Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Jadi tepat sekali teologinya John Calvin yang mengatakan bahwa kita ini manusia berdosa itu kondisinya rusak total. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam hidup kita yang dapat kita tampilkan kepada orang lain, ataupun rasa kasih kita kepada Allah itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat orang-orang di luar Kristus melakukan belas kasih, artinya mereka berbelas kasihan sebagai wujud mereka adalah pribadi-pribadi yang humanis. Mereka melakukan belas kasih oleh karena rasa kemanusiaan mereka tanpa memiliki nilai kekal di hadapan Tuhan. Jadi sungguh pun kita yang sudah diselamatkan, barulah segala perbuatan baik yang kita kerjakan adalah hasil dari keselamatan. Jadi jangan kebalik ya. Kalau orang di luar Kristus ingin berbuat baik supaya selamat. Tetapi kita kebalik. Justru karena kita diselamatkan, kita mendapat belas kasihan, maka kita dimampukan untuk berbelas kasihan. Ya. Jadi tanpa karya Kristus kita tidak bisa menampilkan belas kasihan. Nah, makanya kalau perbuatan baik kita disebut tadi dalam istilah buah-buah Roh Kudus. Saya lanjutkan dalam konteks Injil yang sama, dalam Injil Matius. Nah, kalau mengupas soal belas kasih, Tuhan Yesus banyak menyinggung soal belas kasihan. Salah satunya dalam Matius 9, dia menyindir orang-orang yang mengikuti dia, ingin mencobai Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab demikian, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Ya, karena apa? Belas kasihan itu ternyata ditujukan kepada satu subjek, yaitu aku memanggil, Yesus memanggil orang berdosa. Jadi hanya orang berdosa, orang lemah, orang yang mengalami ketidakberuntungan, mereka adalah objek dari kasih Allah yang begitu limpah diberikan kepada mereka. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jadi kalau ngomongin belas kasih, Injil Matius ini banyak ya. Dan yang kedua misalnya Yesus Kristus menyinggung soal ibadahnya orang Yahudi. Dia menyindir, kalian rajin ibadah, rajin persepuluhan, ya. Bahkan persepuluhannya dalam bentuk bumbu dapur, ada selasih dan rempah-rempah. Mereka bayar, mereka utamakan itu, tetapi mereka mengabaikan satu hal. Apa itu? Mereka membayar perpuluhan, mereka berbakti dengan baik, beribadah dengan baik, tetapi tidak punya belas kasihan. Jadi saya melihat bagaimana Alkitab mengisyaratkan kepada kita bahwa ternyata istilah merciful atau belas kasih menuntun kita kepada satu pribadi Allah yang juga memperhatikan kehidupan ibadah kita. Jadi jemaat Tuhan, jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah
memberikan persepuluhan ke gereja ataupun persembahan, maka ibadah kita sudah sempurna. Jangan. Ya, persembahan yang kita berikan itu tidak menyempurnakan kita. Saya ulangi, persembahan yang kita berikan tidak menyempurnakan kita. Kenapa? Karena ada satu persembahan yang paling sempurna. Apa itu? Persembahan yang berupa korban Kristus. Itu yang tidak ada cacat celaknya. Jadi kalau kita memberikan persembahan, sekalipun kita bernyanyi ini persembahan yang terbaik, sesungguhnya tidak ada persembahan yang sempurna sesempurna dari korban Kristus. Jadi kita pun diajak untuk tahu diri. Sebanyak-banyaknya uang yang kita persembahkan di gereja, ya, sebanyak-banyaknya korban syukur, korban sulung mungkin, ataupun mungkin persepuluhan kita yang kita berikan kepada Tuhan, tidak menyempurnakan ibadah kita. Dan hal itu terlihat dari apa? Dari karakter Kristus yang menampilkan, coba kamu perhatikan, yang terpenting justru kamu abaikan. Apa itu? Belas kasihan. Jadi jemaat Tuhan, Tuhan sendiri sudah berbelas kasihan kepada kita, dan tugas kita menampilkan belas kasihan itu kepada yang lemah. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk konteks khotbah di bukit. Yang pertama, mengapa ya sikap belas kasihan ini perlu dimunculkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit? Karena konteks pada saat itu yang mendengar adalah orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Siapa aja mereka itu? Yaitu mereka yang lemah, ya, termasuk diantaranya kategori janda-janda miskin, ya, di mana janda-janda miskin ini sering jadi topik trending dalam pelayanan Tuhan Yesus. Coba sebutkan pelayanan Tuhan Yesus yang melibatkan ada tokoh janda miskinnya. Siapa aja coba? Yang memberikan persembahan 2 peser. Siapa lagi? Janda yang punya anak muda di Nain yang meninggal lalu dibangkitkan oleh Yesus, ya. Lalu dalam Alkitab, dalam kitab Raja-Raja, minyak seorang janda gitu ya. Lalu dalam kitab gereja, kitab rasul-rasul, kitab para rasul misalnya, perhatikanlah janda-janda yang benar-benar janda. Dalam Kisah Rasul pasal 6 muncul komplain janda-janda miskin yang tidak mendapatkan jatah makanan. Jadi makanya ditunjuk para diaken. Nah, jadi Yesus Kristus sedang menyuarakan ketidakadilan kepada siapa? Kepada mereka yang berwajib untuk mengadakan keadilan dan belas kasihan itu, tapi ternyata mereka tidak lakukan. Siapa mereka? Mereka adalah para penegak hukum yang hari itu juga ikut mendengar khotbah Yesus. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, pemimpin agama yang juga hadir mendengar khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan Yesus Kristus mengangkat isu belas kasihan ini yang tidak didapat oleh mereka. Makanya kata pertama dalam Matius 5 ayat 7 ini disebutkan berbahagialah, atau di dalam bahasa Inggris diberkatilah, ya, makarios. Diberkatilah orang yang berbelas kasihan, maka kamu akan mendapat belas kasihan. Kemudian konteks yang kedua dalam khotbah di bukit, ternyata belas kasihan ini juga bukan soal ngomong janda-janda miskin dan orang-orang lemah sebagainya, tetapi juga ngomongin soal apa itu? Bagaimana sikap kita seorang berdosa itu mudah sekali melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Suatu kali saya didatangi seorang anak muda yang bertengkar dengan mamanya. Satu kalimat dari mamanya yang saya ingat sekali. Mamanya ngomong begini, "Nak, sekalipun kamu melihat kelemahan mama yang mungkin 2 atau 3 yang kamu perhatikan dan itu menyakiti hatimu, tapi pernahkah kamu melihat apa yang sudah mama lakukan? Mungkin kalau kamu nomor itu dari urutan nomor 1 sampai 10, itu urutannya tidak mungkin kamu bisa jabarkan satu persatu. Mengapa? Oleh karena kekurangan ataupun kelemahan mama yang cuma 2-3 poin aja, kamu sudah memusuhi mama." Saya tertegun dengan kata-kata mamanya kepada anak muda itu. Karena anak muda itu selisih pendapat dengan mamanya, bertengkar, dan pada akhirnya mamanya sampai berkata demikian. Jadi jemaat Tuhan, kita ini orang berdosa. Begitu mudah lihat
kelemahan, kekurangan orang lain. Benar apa benar? Benar ya. Ketimbang kelebihan, ketimbang mungkin keunggulan. Ya, kita lebih mudah melihat celah apa yang orang lain lakukan, dan pada akhirnya kita sendiri tidak menyadari bahwa kita pun orang-orang yang punya celah, punya kelemahan diri, punya kerapuhan di dalam diri kita. Sebetulnya khotbah ini juga menyindir bagi mereka yang suka menuding-nuding orang lain dengan kesalahan yang mungkin tidak seberapa. Ya, kalau ngomong gajah di seberang lautan, selumbar di seberang lautan bisa kelihatan, tapi gajah di depan mata nggak kelihatan gitu ya. Kalau dalam peribahasanya mungkin begitu ya. Dan pada akhirnya kita diajak untuk coba kamu lihat kelemahan dirimu sendiri, kesalahan dirimu sendiri, dan apa pertanyaannya? Mengapa dengan demikian kamu menjadi orang yang begitu mudah lihat kesalahan orang lain dan tidak mengintrospeksi diri sendiri? Nah, ini yang Yesus suarakan di khotbah di bukit itu. Jadi kalau kita perhatikan, diberkatilah kamu yang merciful, berbelas kasih, dengan tidak terlalu jatuh hanya dengan melihat kekurangan ataupun kesalahan orang lain. Di antara kita ada pemimpin-pemimpin, ada pemimpin gereja secara organisasi, ada hamba Tuhan. Mereka juga punya kelemahan. Para majelis juga ada kelemahan. Jemaat juga kalau dilihat ada kelemahan. Hanya sayangnya, ketika kita memiliki satu pergumulan atau masalah, mungkin jemaat bisa datang kepada majelis atau hamba Tuhan. Tetapi kadang hamba Tuhan entah mau pergi kemana. Dan kami harus datang kepada Tuhan atau kami keep sendiri. Dan kita melihat bagaimana dengan mudahnya kita menyaksikan kelemahan orang lain dan tidak memperhatikan apa yang sudah kita lakukan mungkin begitu banyak. Bukan berarti hamba Tuhan ataupun majelis minta diapresiasi ya. Setidaknya kami minta didukung supaya jemaat juga dapat bekerja sama. Supaya kita jangan terjadi tuding-menuding. Dan pada akhirnya belas kasihan tidak pernah terjadi di dalam komunitas gereja kita. Konteks yang ketiga tentang khotbah di bukit ini juga, dia ngomongin apa? Yaitu tentang ukuran yang diberikan kepada orang lain ternyata jauh lebih berat daripada ukuran yang kita pakaikan kepada diri kita sendiri. Jadi kita pasang standar kepada orang lain supaya memenuhi standar ataupun kriteria yang kita mau, tapi kita sendiri memasang standar yang lebih rendah untuk diri kita sendiri. Ini tentu tidak adil. Artinya kita tidak pernah berbelas kasihan kepada orang lain. Satu hari kemarin saya berjumpa dengan seseorang habis lari pagi. Dia ada di taman lapangan banteng, duduk sambil bawa map. Pak, sedang apa? Gitu. Saya habis istirahat seharian lamar kerja nggak dapat. Loh, memang Bapak kenapa? Saya korban PHK dan saya berusaha untuk cari pekerjaan baru. Ngantrinya Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang sekarang, saya nggak dapat nomor antrian. Memang buka lowongannya di mana? Dia sebutkan satu departemen ini di kementerian apa gitu dekat lapangan banteng, saya lupa ya. Dia ngantri dari jam 6 pagi tidak dapat nomor karena jumlah pelamarnya melebihi kuota. Lowongannya katanya cuma ada 10 posisi, yang lamar 300 orang lebih hari itu ngantri dan dia kelelahan. Memang usia Bapak sudah berapa? Saya coba-coba cari info untuk pekerjaan Bapak ini ya. Saya ingin membantu dia dalam hati, mungkin ada kenalan. Usia saya sudah 58 tahun. Dan saya sedih, Indonesia ini pasang kriteria maksimal 35 tahun. Memangnya kami-kami yang usia 50 tahun ke atas nggak boleh cari makan apa? Sampai ngeluh begitu ya. Saya menyadari inilah dunia realita di mana orang-orang banyak diperlakukan tidak adil. Untuk bekerja saja orang umur 35 tahun pun belum tentu bisa diterima untuk masuk pekerjaan. Ini sudah 58 tahun, artinya sudah melampaui dari batas kriteria, tapi orang ini tetap ngelamar. Artinya apa? Sangat butuh pekerjaan. Benar ya Bapak Ibu ya? Sangat butuh pekerjaan. Kalau Bapak Ibu lihat di berita hari-hari ini, banyak orang buka job fair, mungkin lowongannya nggak seberapa banyak, tapi yang ngantri ribuan orang. Maka kita bersyukur dengan mungkin ada pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Meskipun mungkin hasilnya tidak banyak, kita dapat bersyukur kalau ada
pekerjaan. Karena banyak orang di luar sana susah cari kerja. Yang lulus SMA tidak kuliah, mereka pun sedang cari kerja. Yang lulus kuliah sedang cari kerja. Yang baru di PHK juga sedang cari kerja. Banyak saingannya. Saya berpikir, mengapa banyak perusahaan pasang kriteria yang nggak masuk akal? Saya lihat juga lowongan ada sales promotion girl, ya, SPG mobil waktu ada pameran mobil di PRJ itu. Syarat penampilan tinggi harus 160, artinya yang bantet nggak boleh ikut ngelamar jadi SPG gitu ya. Yang tinggi semampai, semeter tak sampai nggak boleh ngelamar jadi SPG. Penampilan harus menarik. Waduh, ini jual mobil apa jual body, dalam hati saya begitu ya. Nah, saya melihat bagaimana dunia begitu kerasnya memperlakukan orang dengan tidak adil tanpa belas kasihan. Apa salahnya sih mungkin wanita yang tidak berpenampilan menarik menjadi seorang sales kecantikan atau apa? Karena memang penampilan tidak menarik lalu pakai produk itu jadi menarik, kan luar biasa artinya produk itu. Bisa punya nilai jual begitu ya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Dan Yesus Kristus mengkhotbahkan ucapan bahagia ini, ucapan blessing ini kepada mereka yang diperlakukan tidak adil oleh karena diberi standar yang lebih tinggi. Saya ingin beritahukan mungkin sekitar abad 20 awal tuh sering dengar kata-kata begini. Coba kamu berdiri di atas sepatu kawanmu supaya kamu merasakan apa yang dia alami. Saya pernah mencoba menjadi pribadi yang seperti itu. Tetapi terkadang kalau mencoba sepatu orang lain, rasanya tidak pas dan tidak nyaman. Bahkan mungkin ada rasa geli-gelinya. Kenapa? Takut kerasa ada kumannya begitu ya. Jadi itu sebenarnya satu istilah untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan kita melihat, baru begitu aja sudah cengeng, baru menderita gitu aja sudah mewek. Nggak ada kuat-kuatnya gitu. Tapi kalau kita coba, kita merasakan penderitaan yang orang itu alami. Tentu kita akan berpikir dua kali. Oh iya ya, pantas dia sampai menangis. Pantas dia sampai stres. Karena apa? Karena dia tidak punya kesempatan untuk lepas ataupun lolos dari kesulitan itu tanpa kita mencoba sepatunya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita punya ukuran sendiri, kita punya standar sendiri, kita punya kriteria sendiri, kita berlakukan kepada orang lain, belum tentu orang lain cocok dengan kita. Kalaupun kita punya standar kriteria di gereja ini, siapa yang berhak ikut pelayanan di dalam gereja? Tentu banyak yang tidak layak, bukan? Sedangkan di antara kita mungkin punya kerinduan ingin melayani, tetapi mungkin terbentur oleh karena apa? Keluarganya berantakan, keluarganya cerai dan sebagainya. Saya mau melayani tapi rumah tangga saya berantakan. Waduh, nggak jadi kesaksian. Akhirnya nggak bisa pelayanan. Padahal ya Tuhan nggak cuma pakai kita pelayanan di gereja. Tuhan bisa pakai kita kok pelayanan di luar gereja. Amin ya. Jadi jangan kita berkecil hati dengan berpikir saya tidak bisa melayani Tuhan atau berbagian dalam pekerjaan misi Tuhan oleh karena kehidupan saya yang amburadul, tidak memenuhi kriteria, lalu saya nggak bisa pelayanan di gereja. Ingat ya, ladang Tuhan bukan cuma di gereja, tapi di luar gereja kita pun bisa dipakai Tuhan. Lihat, Yesus pakai orang-orang yang nggak memenuhi kriteria. Bahkan seorang perempuan yang suaminya 5 dipakai oleh Yesus untuk bersaksi dan satu kampung bertobat. Sungguh luar biasa ya. Jadi kita melihat kuasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya bagi kita, terus gimana saya yang tidak murah hati ini, ya, saya yang tidak berbelas kasihan ini mengalami belas kasih ataupun mengalami kemurahan? Tadi saya sudah sampaikan keluhnya bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak punya satu titik kebaikan pun nggak ada, gitu ya. Terus gimana saya mengalaminya? Tuhan Yesus melanjutkan di dalam pengajarannya dalam Injil Matius, dalam Injil yang sama. Dia mengungkapkan satu perumpamaan seorang hamba yang mungkin kita udah sering baca perumpamaan ini. Sebetulnya sedang nemplak kita bahwa Tuhan sesungguhnya sudah berbelas kasihan duluan kepada kita supaya kita dimampukan untuk memiliki satu buah roh, yaitu belas kasihan. Seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Kadang-kadang saya tuh berpikir, Tuhan Yesus kok lebay banget ya. Bikin perumpamaan itu nggak logis gitu.
Buat apa 10.000 talenta? Lagian itu hamba buat bikin modal usaha apa? Pinjem duit segitu banyak yang seumur hidupnya pun mungkin nggak bisa kembalikan. Dan celakanya hamba ini ketika hutang yang 10.000 talenta itu dihapuskan oleh tuannya, dia justru menagih hutang kepada temannya yang berhutang kepada dia yang tidak seberapa. Artinya apa? Sekalipun Tuhan menyatakan belas kasihan kepada kita begitu besar, begitu banyak, dan kalau itu tidak pernah mengubahkan hidup kita untuk kita dimampukan berbelas kasih kepada orang lain, artinya kita nggak pernah terima pengampunan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sulit mengampuni orang gitu ya, artinya kita sendiri tuh benar-benar belum pernah mengalami belas kasih Tuhan. Gampang deh jawabannya ya. Kok saya benci sama dia gini, aduh saya kok susah gini-gini sama dia ya. Berarti kita belum pernah ngalamin yang namanya merciful from God. Yang begitu besar menyatakan kepada kita. Dan itu ternyata tidak mengubahkan kita. Kalau ditanya, apakah pengorbanan Yesus kurang bagimu? Apakah Yesus harus tersalib 2 kali untuk membuat engkau menjadi pribadi yang berbelas kasih? Ya, kalau mungkin ditanya secara kritis pertanyaan dari perumpamaan ini. Nah, saya akan tampilkan sedikit video klip. Silakan diputar. Kalau kamu orang miskin, jangan lawan orang kaya. Kalau kamu orang kaya, jangan lawan negara. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pemerintah. Orang yang jatuh gara-gara ini tuh banyak sekali. Dan juga kan barusan kan beberapa kalau lu lihat di sosmed ada beberapa pengusaha kaya yang melawan pemerintahan. Lu lihat lah hasilnya gimana. Jadi itu quotes terbaik yang pernah gue dapetin dari papa gue dan gue pegang sampai sekarang. Orang miskin jangan lawan orang kaya, dan orang kaya jangan lawan pemerintah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita nonton video klip ini rasanya tidak adil ya. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat atau pemerintah. Habis. Jadi maupun orang miskin atau orang kaya sama-sama mengalami perasaan tidak mengalami belas kasihan. Dunia yang bobrok ini tidak pernah memberikan belas kasihan. Dunia yang rusak ini tidak menawarkan belas kasihan. Perkataan khotbah Yesus di bukit seperti air yang membasahi padang gurun yang kering. Seperti air yang pengen kita reguk, yang benar-benar kita butuhkan saat haus-hausnya. Ketika dunia ini justru tidak menawarkan belas kasihan. Tapi mengapa Yesus yang justru menawarkan belas kasihan kepada kita? Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan akan belas kasih Tuhan kepada kita, sungguhkah itu mengubah hidup kita? Kalau pada kenyataannya kita tuh ya begini kondisinya. Kalau ngomong kaya, apakah saya kaya? Kalau ngomong miskin, apakah saya miskin? Ya, mau kaya ataupun miskin sama-sama hancur. Itu yang terjadi dalam video klip ini. Jadi jemaat Tuhan, mari kita alami belas kasih Allah. Mari kita alami siapa Allah yang lebih dulu mengasihi kita, ya. Dan lihatlah Allah lebih dulu sebagai pribadi yang menampilkan belas kasihan kepada kita, ya. Melalui siapa? Melalui korban Kristus yang sudah lebih dulu dinyatakan kepada kita. Kita bisa berkorban? Nggak bisa. Hanya Kristus yang mampu berkorban. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada kita semua malam hari ini. Apa respons kita terhadap Allah yang lebih dulu menyatakan belas kasih-Nya kepada kita? Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tiada belas kasihan, kebobrokan di sana-sini, kemarahan, ketidakadilan. Bahkan semua ada perasaan tega terhadap sesama. Inikah dunia milik Bapa yang sesungguhnya Tuhan ingin ubah itu semua. Tuhan ingin bawa seisi dunia ini kepada keselamatan. Maukah kita meresponi belas kasihan Tuhan yang lebih dulu Dia nyatakan dalam hidup kita? Saya melihat anak-anak muda hari-hari ini kerja begitu keras, pulang malam, dan besok harus kerja lagi. Sungguh melelahkan. Tidak ada waktu untuk
bersenggang ataupun bersantai-santai. Saya menyaksikan anak-anak muda hari-hari ini begitu sulit cari pekerjaan yang sesuai. Saya melihat sarjana begitu banyak, tetapi banyak yang menganggur. Bahkan anak-anak jemaat, anak-anak muda jemaat kita pun sedang ada yang cari kerja. Bahkan ada juga guru sekolah minggu kita yang baru di PHK. Kita berdoa untuk diri kita sendiri mengalami belas kasihan Tuhan. Dan mari kita harapkan Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Bapa di surga, ampuni kami ketika kami tidak meresponi Engkau yang lebih dulu menyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sama dengan orang-orang dunia ini. Kami sama bobroknya dengan orang-orang dunia ini yang tidak pernah menampilkan belas kasihan. Jadikanlah kami orang-orang yang berbahagia melalui korban Kristus yang lebih dulu menyatakan belas kasihan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk berbelas kasih. Kami berdoa untuk pribadi-pribadi di tempat ini yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang belum kenal Yesus, yang butuh belas kasihan Tuhan. Kami berdoa mungkin untuk anggota keluarga kami yang sudah Kristen, tapi udah lama nggak mau pergi ke gereja. Mereka butuh belas kasihan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami di gereja ini yang sudah lama sakit di tempat tidur dan ingin ke gereja. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami menikmati firman-Mu. Dan kami melihat Engkau sebagai pribadi yang lebih dulu berinisiatif menyatakan belas kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan